Oke guys, kali ini kita akan bahas One Piece chapter 1166. Langsung kita bahas guys. One Piece chapter 1166 dengan judul cerita baru. Chapter dimulai dengan Rocks tergeletak di tanah. Roger dan Garp sudah meninggalkan area pertempuran. Meski setelah serangan Roger dan Garp, Rock masih hidup dan sedang berbicara pada dirinya sendiri. Rocks, tidak berhasil ha. Roger, Garp, kaburlah. Kalian tidak boleh mati di sini. Nah, ini adalah momen sedih, peak momen dari insiden God Valley ya guys ya. Ternyata memang insiden God Valley ini sesuai dengan prediksi kebanyakan dari kita ya, bahwa pertempuran antara Roger kerjasama dengan Garp mengalahkan Rocks itu karena Rocks dirasuki oleh Im Sama ya, bukan kehendak sendiri. Jadi image Rocks sebagai penjahat ternyata dipatahkan, dan juga image kenapa Roger dan juga Garp harus melawan Rocks juga alasannya sangat kuat ya, karena memang Rocks ini dikendalikan atau di luar kendalinya sendiri. Jadi bahkan Rocks sendiri yang meminta kepada Roger dan Garp bahwa mereka harus menghentikan amukan Rocks, karena kalau tidak dihentikan maka akan ada banyak korban jiwa dari warga sipil yang ada di God Valley. Ini jujur benar-benar momen yang sedih banget ya guys ya, karena setelah ini mungkin sesuai dengan judul chapternya ya, cerita baru. Setelah ini mungkin Rocks itu sudah tidak ditampilkan lagi guys. Jadi memang panggungnya Rock di Sebek itu sudah selesai di chapter 1166, dimana kita tahu ya, meskipun hanya ada di beberapa chapter, tapi sosok Rocks di Sebek ini sudah memikat hati banyak nakama, termasuk gue sendiri ya. Karena gue jujur jatuh cinta banget guys sama sosok karakter Rock di Sebek ini. Kenapa? Karena dia sosok yang gentle, sosok kapten yang asik, sosok temen yang sosok temen yang keren, sosok paman bagi Loki yang bener-bener gokil sih ya. Jadi sudah bener-bener bikin gue jatuh cinta, apalagi tujuan dan alasan terbesar Rock sendiri datang ke God Valley adalah untuk menyelamatkan anak dan juga istrinya. Jadi bener-bener family man banget ya. Sayang banget Sebek harus berakhir seperti ini ya. Jujur gue sedih banget guys untuk meninggalkan insiden God Valley ya. Tetapi ya cerita harus tetap berjalan. Benar-benar in loving memories buat Rocks di Sebek ya, karena selamanya akan terkenang di hati gue pribadi guys. Jujur karakter favorit gue tuh dulu tadinya cuman Kurohige dan juga Sanji ya. Nah sekarang karakter favorit gue itu ada, yaitu Rocks di Sebek. Mungkin urutan pertama kali ya, Rocks, Teach dan juga Sanji. Gimana kalau kalian guys? Nah kita langsung lanjut saja ya. Nah ini kita mencermati yang tadi ya, Rocks itu meskipun sudah dihantam sama combo-bombonya Roger dan juga Gar, tetapi dia masih hidup ya, meskipun dalam kondisi kritis. Dan ketika dia kondisi kritis masih hidup secara digempur, Rocks ini masih sempat berkata guys, masih sempat ngomong ke Roger dan juga Gar bahwa kalian harus keluar dari sini, karena Rocks sadar ketika tiga orang kuat ini, Rocks, Roger dan juga Garp sudah kehabisan tenaga setelah pertempuran panjang, maka nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak pemerintah dunia untuk menghabisi mereka bertiga ya guys ya. Jadi Rocks pun mengingatkan bahwa Roger dan Garp harus segera meninggalkan God Valley. Itu benar-benar kepedulian yang keren banget guys. Sampai katakanlah kalian tidak boleh mati di sini, ucapan Rocks kepada Roger dan juga Garp ya. Ini benar-benar cowok yang pria yang paling direspek anjir sejauh ini ya. Nah kita langsung lanjut lagi ke poin selanjutnya. Tiba-tiba Garling, Sommer, dan Mavi mendekati Rocks. Garling mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke dada Rocks. Rocks pun berkata, "Oh, hampir lupa. Terima kasih kalian sudah menghentikan amukanku." Itulah kata-kata terakhir Rocks. Nah ini kata-kata terakhirnya Rocks itu untuk Roger dan juga Garp ya guys ya. Terima kasih sudah menghentikan amukanku, ucap Rocks kepada Roger dan juga Garp.
Tapi di momen ini anjing, di momen ini tuh bener-bener sosok Saint Fingarland babi guling ini gue bener-bener mungkin akan menjadi karakter yang paling dibenci ya di One Piece, yaitu Garling guys. Ketika Rock cuman ada 1 HP doang ya, ada 1 doang nih nyawanya Rock nih, 1% doang ya, lu langsung eksekusi, nancepin pedangnya ke dada Rock ini kan cupu banget anjir. Bener-bener ya ini udah mulai heboh ya di kalangan para nakama bahwa semua orang itu sekarang sedang membenci sosok Saint Fingarland babi guling ini ya guys ya. Gimana kalau menurut kalian guys? Ya emang tipikal Tenryubito itu nggak ada yang asik ya. Tenryubito itu ya emang pada dasarnya pengecut guys. Bener-bener kocak banget sih anjir. Nah kita lanjut lagi. Lalu kita melihat karakter seperti Newgate, Linlin, Kaido, atau Saki dalam montage penutupan insiden God Valley. Kita juga melihat bahwa Pulau God Valley tenggelam ke dasar laut. Kita tidak melihat sinar laser menghancurkan pulau atau apapun seperti itu. Hanya adegan pulau tenggelam. So jadi God Valley ini sudah berakhir ya. Bahkan beberapa karakter pun sudah meninggalkan pulau tersebut guys. Sama seperti Linlin, Kaido, Shirohige, Saki dan semuanya yang ada di situ ya. Dan diperjelas lagi bahwa tenggelamnya God Valley itu ternyata bukan karena Im Sama ya. Bukan karena Im Sama, tapi memang ya sudah hancur akibat pertempuran yang sengit antara 3 orang kuat. Sebek, Roger, dan juga Garp ya. Makanya pulau tersebut akhirnya tenggelam ke dasar laut. Nah kita lanjut lagi. Roger kembali ke Oro Jackson. Setelah merawat lukanya, ia mendengar suara aneh dari sebuah peti harta karun. Ketika dibuka, mereka menemukan Baby Seng tersenyum. Halaman ini sama persis seperti yang kita lihat di film Red Special Volume. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaannya antara yang sudah dianimasikan dan juga yang ada di manganya, bahwa ketika Roger membuka peti dan ternyata isinya itu Baby Seng, Roger itu posisinya sedang diperban karena luka-luka setelah pertarungannya melawan Rox ya. Itu jujur keren banget sih guys. Dulu panel manga itu keren banget guys. Ada ekspresinya Roger, ada ekspresinya bukan Shirohige, siapa? Silver Relic dan juga suku pergaban dan kru Roger lainnya ya. Itu melihat Baby Seng itu keren banget. Gue keren karena melihat Roger yang diperban itu keren kalau menurut gue guys. Gimana kalau menurut kalian? Ini benar-benar kenapa Seng itu mendapatkan julukan anak yang diramalkan, karena memang takdirnya Seng itu untuk singgah di Oro Jackson dan dibimbing langsung oleh Roger dan juga kru bajak laut Roger itu sendiri anjir. Ini makanya menarik, ini bener-bener panel yang sangat-sangat keren ya kalau menurut gue pribadi ya. Berita pembubaran bajak laut Rox menyebar ke seluruh dunia setelah insiden God Valley. Anak buah Rox seperti Shirohige, Kaido, Linlin, dan juga Shiki ya, itu memang membubarkan diri dan juga mendirikan kelompok bajak lautnya masing-masing guys. Harald menghentikan seorang raksasa yang merampok kota manusia. Ia memukul raksasa itu berkali-kali dengan penuh amarah. Harald merasa bersalah karena usahanya menciptakan perdamaian membuatnya gagal membantu Rox. Jadi dia tidak akan memaafkan raksasa manapun yang menghalangi tujuannya. Di sini mungkin salah satu orang yang paling sedih ya atas kematiannya Rox adalah Harald ya, sang sahabat dari Rox itu sendiri guys. Jujur pasti Harald ini terpukul banget ya atas meninggalnya sosok Rox. Kita melihat reaksi Loki juga. Loki ingin bergabung dengan bajak laut Rox karena ia mengira Rox adalah dewa Nika. Namun Rox mengatakan bahwa dirinya bukanlah dewa yang ingin menghancurkan dunia. Ia adalah bajak laut yang ingin menaklukkan dunia untuk mengubahnya. Nah, di sini selain Harald, sosok yang paling sedih juga atas kematian dari Rox sudah pasti Loki ya. Ini fans boy nomor satunya Rocky Sebek adalah Loki. Ketika mendengar kematian dari Rox, sang idola, itu justru pasti ya Loki itu sangat sedih banget guys. Apalagi disepil bahwa ada percakapan antara Loki dan juga Rox.
Jadi Loki itu menganggap bahwa Rox itu dewa nikah ya. Nah, sedangkan Rox berkata kepada Loki bahwa dia adalah bajak laut yang ingin mengubah dunia. Berpindah ke pusat penahanan bawah tanah di markas besar marinir. Dragon dikurung di sebuah sel dan Garp datang menjenguknya. Setelah percakapan singkat, Garp melemparkan kunci sel kepada putranya. Jadi setelah momen God Valley ini guys, anehnya itu Dragon di penjara. Mungkin karena ya banyak hal ya. Pertama dia menghalangi Holy Knight, terus dia menembak Tenryubito, dia apa ya? Tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai angkatan laut, makanya dia di penjara. Tetapi di sisi yang lain, kenapa bapaknya Garp ya itu tidak dipenjara, padahal yang dilakukan oleh Garp adalah dia meninju Im Sama langsung ya, yang seharusnya itu kan kesalahan yang fatal ya gitu. Nah, tapi di sini ada hal yang menarik bahwa ketika Dragon di penjara, Garp itu datang memberikan kunci yang otomatis itu untuk membebaskan sang anak ya atau putranya ya. Nah, ada percakapan antara Dragon dan juga Garp. Dragon berkata, "Ayah, aku akan keluar dari angkatan laut." Dan Garp pun menjawab singkat ya, "Iya." Dragon pun membalas lagi, "Aku membencimu." Dan Garp dengan santai menjawab singkat lagi, "Iya." Jadi di momen ini mungkin ada perbedaan filosofis ya. Sebagai seorang ayah, Garp masih peduli kepada sang anak Dragon dan dia membebaskannya. Tetapi secara filosofis, mungkin Dragon ini kecewa guys setelah insiden God Valley. Kenapa sang ayah Monkey D. Garp itu tetap stay di angkatan laut ya kan. Itulah mungkin alasan kenapa Dragon berkata kepada ayahnya, "Aku membencimu." Mungkin bukan benci secara harfiah ya, tetapi benci secara perasaan kecewa dari Dragon kepada Garp ya. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Harald bersiap berlayar di pantai Elbap. Ia berpamitan kepada keluarga dan teman-temannya. "Harald, aku telah memutuskan, Master Jarl. Mulai sekarang, aku akan mendedikasikan segalanya untuk perdamaian. Hajrudin, Loki, kalian berdua adalah putraku. Dan aku mencintai kalian. Aku ingin kalian bekerja sama." Jadi mungkin luka hati setelah mendengar kematian sang sahabat ya, Rox disebek, Harald memutuskan untuk meninggalkan Elbap dan berlayar, mendedikasikan hidupnya untuk perdamaian. Sampai Harald ini menitipkan pesan kepada sang pewaris yaitu Loki dan juga Hajrudin bahwa mereka harus akur karena merekalah Raja Elbap selanjutnya. Harald semakin bertekad untuk membawa Elbap bergabung dengan komunitas dunia. Namun karena ia menyerang raksasa itu, berita yang tersebar mengatakan bahwa dirinya sangat brutal. Itulah alasan Harald memutuskan pergi ke Marineford dan berbicara langsung dengan marinir serta pemerintah dunia. Harald berkata, "Para pejabat tinggi angkatan laut dan pemerintah dunia, aku meminta kalian memberi perhatian pada kata-kataku." Jadi di sini momen Harald itu datang ke Marineford untuk menjelaskan berita-berita yang beredar tentang dirinya ya. Lalu dalam halaman ganda di akhir chapter, Harald mencabut kedua tanduknya. Setelah itu, Harald berlutut dan mempersembahkan tanduk yang telah ia patahkan kepada marinir dan pemerintah dunia dengan wajah berlumuran darah. Jadi di sini salah satu upaya Harald untuk menjaga perdamaiannya. Dia bahkan harus menyerahkan kedua tanduknya kepada pihak pemerintah dunia. "Harald, biarkan aku menebus apa yang telah terjadi selama 1000 tahun terakhir. Aku ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukan oleh para raksasa. Aku ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa sumpahku untuk perdamaian adalah tulus, agar anak-anak Elbap dapat hidup tanpa harus menyakiti siapapun, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan anak-anak kalian. Beri aku kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami. Aku rela menjadi budak jika itu demi tujuan tersebut." Jadi sampai-sampai Harald itu rela menjadi budak untuk menebus dosa-dosa kesalahan para kaum raksasa ya.
agar raksasa Elbaf itu diterima oleh dunia, diterima dimanapun mereka berada. Bahkan Harald berharap bahwa anak-anak Elbaf itu bisa berbaur dengan manusia biasa. Itulah permintaan dari Harald kepada pihak pemerintah dunia agar tidak terjadi diskriminasi antara manusia dan juga raksasa. Di panel terakhir chapter, kita dapat melihat mata Imu. Chapter berakhir tidak libur minggu depan. Nah guys, itulah isi dari chapter One Piece 1166 ya guys ya. Bisa dibilang kita harus farewell ya. Ini farewell dari Rock Chisebek. Ini adalah time to say goodbye ya kepada karakter yang paling lovable, family man, dan juga pria yang paling direspek oleh semua orang, yaitu Rock Chisebek. Jujur sedih banget anjir dengan ditutupnya chapter 1166 dan tamatnya kisah tentang Rock Chisebek. Gue sih masih berharap semoga One Piece ini akan ada movie tentang God Valley ya, karena bakal keren banget sih. Gimana kalau menurut kalian? So, itulah video pembahasan kita tentang One Piece chapter 1166. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.